Bismillahirrahmanirrahim. Ma'ad darsi at-tasi' qala al-imam rahimahullah al-martabatu tsaniyatu al-iman. Jadi derajat tingkatan dalam agama Islam yang berikutnya, yang kedua adalah keimanan. Al-iman. Jadi iman di atas Islam. Tingkatan iman di atas Islam. Iman ini bid'un wa sab'una syu'batan. Bid'un sekian wa sab'una dan 70 sekian syu'batan cabang. Ya, wallahu a'lam. Apakah maksud daripada perkataan al-Imam 70 sekian cabang keimanan itu? Dan ini tentunya berdasarkan hadis. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Kata Nabi SAW tentang tafsir hadis tersebut dan maksud daripada perkataan al-Imam ini, apakah yang diinginkan adalah pembatasan jumlah cabang keimanan ataukah tidak? Maka penjelasannya adalah menurut para ulama, a'laha, cabang tertinggi, a'la, tertinggi daripada cabang keimanan, qaulu la ilaha illallah, perkataan la ilaha illallah. Tauhid la ilaha illallah. Wa adnaha, dan cabang terendah daripada cabang keimanan, imatatul adza anil tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu termasuk dalam cabang keimanan. Wa arkanuhu sittatun, dan rukun-rukun iman ini ada 6. Ya. Di sini al-Imam menyebutkan, setelah menyebutkan cabang-cabang tadi, kemudian al-Imam menyebutkan rukun-rukun. Ini maknanya bahwa dari banyak cabang keimanan yang ada, itu harus terbangun di atas 6 rukun. Ya. Terbangun di atas 6 rukun iman. Yang pertama adalah antu'mina billah, beriman kepada Allah. Ya, yang tentunya dalam keimanan kita kepada Allah itu mencakup banyak hal. Iman kepada rububiyah Allah, uluhiyah Allah, asma dan sifat Allah. Ya. Iman kepada keberadaan Allah. Allah itu ada. Ya. Allah ada. Kemudian iman kepada malaikat, nih, rukun iman yang kedua. Mengimani nama-nama para malaikat, tugas-tugas mereka masing-masing daripada para malaikat. Ya. Mengimani tentang pengkhabaran akan sifat-sifat malaikat. Ya. Wa kutubihi, ini rukun iman ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Terkhusus kepada iman kepada Al-Quran yang merupakan kitab penutup kitab-kitab sebelumnya. Yang mana Al-Quran terjaga. Ya, hingga hari kiamat nanti. Wa rusulihi, dan juga iman kepada Rasul-Rasul Allah. Seluruh Nabi dan Rasul yang Allah utus, kita harus mengimani mereka. Dan keimanan paling khusus adalah keimanan kita kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan penutup para Nabi. Ya, jangan sampai kayak orang-orang Yahudi atau Nasrani. Mereka beriman kepada Musa, beriman kepada Nabi Isa, tapi nggak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau sudah seperti itu, ya nggak mau iman sama Nabi Muhammad, itu artinya kufur juga kepada nabi-nabi mereka sendiri. Sebagaimana kaum Nabi Nuh pun juga kufur kepada Nabi Nuh, maka mereka juga kufur kepada para Rasul. Padahal Nabi Nuh Rasul pertama. Kadzabat qaumu Nuhinil mursalin. Kaum Nabi Nuh telah kufur kepada para Rasul. Nabi Nuh dikufuri, maka seluruh Rasul dikufuri juga oleh mereka. Wal yaumil akhiri, dan iman kepada hari akhir. Kepada, termasuk dalamnya iman kepada surga dan neraka. Hari kiamat. Wal qadari khairihi wa syarrihi, dan rukun iman yang keenam adalah iman kepada takdir baik dan buruk. Ya. Wa dalilu ala hadhihi al-arkani sittati, dan dalil terhadap tentang rukun iman yang 6, firman Allah,
laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Bukanlah kebaikan itu kalian menghadapkan wajah-wajah kalian ke arah timur maupun barat. Tapi kebaikan yang sebetulnya walakinnal birra man amana billah adalah mereka yang beriman kepada Allah wal yaumil akhiri dan hari akhir wal malaikati dan malaikat wal kitabi dan kitab dan nabiyyin dan para nabi. Kemudian al-ilmu menyebutkan juga dalil lebih khusus tentang keimanan kepada takdir. Firman Allah, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguh setiap sesuatu itu, kata Allah, kami telah menciptakannya berdasarkan ketentuan dan takdir. Ya. Nah, ini dalil iman kepada takdir. Yang lebih khusus artinya secara sharih jelas Allah katakan biqadar. Walaupun dalam ayat sebelumnya, laisal birra, ya. Dalam ayat laisal birra, Allah juga katakan walakinnal birra man amana billah. Namun yang namanya kebaikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah. Masuk dalam iman kepada Allah adalah iman kepada takdir Allah. Karena al-qadaru qudratullah. Takdir ya, al-qadar itu qudratullah kata ulama, kata para ulama, kata seorang ulama yaitu Imam Ahmad. Ya. Nah, ini seperti ini. Ini tingkatan ya, iman. Adapun tingkatan di atas iman adalah al-ihsan. Maka Imam katakan al-martabatu ats-tsalitsatu. Tingkatan al-ihsan yang tidak setiap orang bisa mencapainya. Artinya sulit pencapaian seorang kepada derajat al-ihsan. Dan ini memiliki satu rukun. Ruknun wahidun. Wa huwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Sehingga dia penuh harap dalam ibadah tersebut. Ibadah ini betul-betul bisa mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan dirinya kepada Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jika engkau tidak melihat Allah, maka Allah. Betul-betul kita memang ya di dunia ini tidak bisa melihat Allah. Fa innahu yarak. Maka sungguh Allah melihatmu dalam ibadah itu. Sehingga betul-betul takut kepada Allah. Disertai rasa takut kepada Allah dalam ibadah. Jangan-jangan ibadah tidak ikhlas dan seterusnya. Ya, ini rukun ihsan. Thullatu minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Ya, sangat sedikit orang-orang ya, terutama golongan belakang yang dapat mencapai derajat al-ihsan. Namun tentunya kita terus berusaha berdoa dan berusaha husnudzon kepada Allah ya, agar kita bisa mencapai derajat al-ihsan. Wa dalilu qaulu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sungguh Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang melakukan kebaikan. Juga firman Allah, wa tawakkal 'alal azizir rahim. Bertawakallah kalian kepada Zat yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Alladzi yaraka haina taqum. Yaitu Zat yang senantiasa melihatmu ketika engkau berdiri. Ya, melaksanakan sholat wa taqallubaka fis sajidin dan ya bolak-balik dalam sujud, dalam bersujud kepada Allah. Innahu huwas samiul alim. Sungguh dia Allah, dialah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa qauluhu juga firman Allah, wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min qur'anin wa la ta'maluna min 'amalin. Dan tidaklah kamu berada sesuatu yang kamu inginkan atau tidaklah apa yang kamu baca daripada Quran, daripada bacaan-bacaan, dan juga tidaklah kamu melakukan suatu kegiatan illa kunna 'alaikum syuhuda, melainkan kami kata Allah sebagai saksi bagi kalian. Itu fi'duna fi. Ketika kalian berkehendak ya beranjak untuk melakukan kegiatan-kegiatan tadi. Karena memang Allah mengetahui seluruh apa yang terjadi alam semesta ini. Bagaimana gelapnya lautan, Allah tahu apa yang ada di dalam gelapnya lautan. Bagaimana jatuhnya ya sebuah daun dari pepohonan, kapan jatuhnya, kapan detik jatuhnya, ya bagaimana cara jatuh daun tersebut, ya dan seterusnya. Kemana jatuhnya daun pohon tersebut? Ya, innahu huwas samiul alim. Ya, ini mungkin ikhwan dan akhwat fiddin tentang bagaimana kita membaca dan mengkaji ya. Sebetulnya lautan faedah yang ada dalam matan yang dibawakan oleh alim ini sangat luas.
Saja kita belajar untuk mengkaji secara ringan saja terlebih dahulu. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa poin yang saya sampaikan di sesi lughah, tema lughah, Dars Tasi', diktat baca kitab. Pertama di perkataan al-Imam bid'un wa sab'una syu'bah, ini jelas merupakan aplikasi adat ma'dud. Ya, bilangan dan yang dibilang. Di mana kita mengetahui hukum adat ma'dud. Di sini syu'bah sebagai tamyiz, merupakan tamyiz untuk adat bid'un wa sab'un. Bid'un di sini bentuknya mudzakkar. Karena demikian, ya, bid'un yang merupakan sesuatu untuk menerka antara lebih dari 1 hingga 10, ya. Tidak bisa ditentukan bilangan tepatnya. Pokoknya antara lebih dari 1 sampai 10. Ini disebut bid'un. Ini mudzakarnya bid'un, muannats kalimah bid'un adalah bid'atun. Maka di sini bid'un mudzakkar karena memang ma'dudnya adalah muannats, yaitu kalimat syu'bah. Ya, ini adat ma'dud, ya berlawanan jenis antara adat dan ma'dud. Ya, saya rasa jelas insyaallah karena sudah dikaji dalam diktat nahwu tematik. Kemudian poin berikutnya adalah tentang perkataan al-Imam ruknun wahidun. Al-ihsanu ruknun wahidun. Ihsan itu ada satu rukun. Di sini kalimat wahidun posisinya adalah sebagai wasaf atau na'at. Ya, ini juga adat ma'dud. Cuman rangkaiannya adalah berupa na'at man'ud. Di sini kalimat ruknun sebagai man'udnya dan wahidun sebagai na'at wasaf. Ya, walaupun memang ya kalimat ruknun sendiri sudah mengandung makna wahid, tapi di sini dikuatkan dengan disifatinya dengan kalimat wahidun. Ya. Kemudian poin ketiga adalah ikhwan dan akhwati fiddin, ya adalah tentang sifat musyabbahah. Ya, sifat musyabbahah bismil fa'il, ya itu nama lengkapnya ya. As-sifah al-musyabbahah bismil fa'il. Sifat yang diserupakan dengan isim fa'il, maka dinamakan musyabbahah. Istilah panjang ini disingkat dengan sifat musyabbahah. Ya, sifat musyabbahah ini banyak wazan. Banyak wazan sifat musyabbahah, sangat banyak. Terutama ketika kita membahas tentang fi'il-fi'il thulathi atau ya kalimat-kalimat yang merupakan masuk dalam bab wazan fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu sampai bab ke-6. Kita mengenal istilah sifat musyabbahah. Nah, untuk ismul fa'il memang terkenal dengan satu wazan saja yaitu fa'ilun. Tetapi beda untuk sifat musyabbahah. Walaupun hanya ada di bagian bab 4 terutama dan bab 5 ya kebanyakan itu fa'ila yaf'alu dan fa'ula yaf'ulu. Maka sifat musyabbahah ini wazannya sangat banyak. Melebihi ya, bukan sekedar melebihi karena memang sangat banyak wazannya, berbeda dengan ismul fa'il yang hanya satu wazan yaitu fa'. Ya, walaupun ya di dalam matan yang dibawakan atau di dalam matan yang ditulis oleh al-Imam, termasuk dalam ayat-ayat yang dibawakan oleh al-Imam dalam matan beliau ini di Dars Tasi' dalam diktat kita, hanya ada beberapa contoh saja di antara kalimat-kalimat dengan atau lafaz-lafaz dengan sighah sifat musyabbahah dan wazannya juga terbatas. Seperti dalam firman Allah wa tawakkal 'alal azizir rahim. Al-aziz di atas wazan al-fa'il. Ar-Rahim di atas wazan al-fa'il. Rahima yarhamu. Ya, rahima yarhamu. Ini sifat musyabbahanya al-fa'il. Fa'ilun. Ya. Tadi kita katakan banyak wazan sifat musyabbahah. Wazan-wazan lain di antaranya adalah wazan fa'ilun. Ainnya pendek yaitu fa'ilun. Kemudian fa'alun.
kemudian af'ala, kemudian fa'ala dan seterusnya. Ya, seperti itu. Nah, ini sebetulnya kalau mengkaji lebih dalam tentang sifat musyabahah membutuhkan waktu yang cukup banyak ya. Tapi yang jelas, dasarnya kita tahu sifat musyabahah yang merupakan ya dulu ala wajhi tsabat, artinya menunjukkan kepada betul-betul meratapi perbuatan atau menetapi sifat tersebut. Nah, inilah sifat musyabahah, berbeda dengan sekedar ismul fa'il yang merupakan sekedar pelaku. Ya. Mudahnya ketika membedakan antara sifat musyabahah dan isim fa'il ada seperti ini gambarannya. Dikatakan kalimah pencuri. Pencuri ini kalau dimaknai yang mencuri ya, berbeda. Kalau pencuri ini di bahasa kita pencuri ini berarti sifat musyabahah. Kalau yang mencuri berarti ismul fa'il. Berarti yang melakukan pencurian ini ismul fa'il. Berbeda dengan pencuri. Memang kegiatannya adalah mencuri. Seperti itu. Ya. Nah, ini gambaran mudahnya membedakan antara ismul fa'il dan sifat musyabahah, dan saya rasa ini mudah insyaallah bagi para pendengar yang sudah berani untuk belajar langsung membaca kitab. Ya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.